Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil analisis jurnal saya. Yang saya hormati Bapak Andi Wahyudi SPD MPD selaku dosen penguji mata kuliah Problematika Pendidikan. Perkenalkan, nama saya adalah Ulfarida Nur Amalia, mahasiswa dari jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma-Ata. Hari ini saya akan memaparkan hasil sintesis jurnal saya dengan beberapa kesimpulan. Baik, tanpa perlu menunggu lama lagi, saya akan langsung memaparkan beberapa hasil penelitian dari peneliti. Yang pertama dengan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap prestasi belajar kognitif siswa berkemampuan akademik berbeda. Dengan nama peneliti yaitu Marleni Leasa. Untuk hasil penelitiannya ialah hasil uji ANACOVA menegaskan adanya perbedaan prestasi belajar kognitif siswa berdasarkan model pembelajaran dan kemampuan akademik secara umum. Namun, interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan akademik tidak berpengaruh terhadap prestasi kognitif siswa. NHT atau Numbered Head Together 72,45% lebih berpotensi meningkatkan prestasi kognitif dibandingkan model pembelajaran konvensional. Prestasi kognitif siswa berkemampuan akademik tinggi berbeda 0,3% dibandingkan dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Tidak ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan akademik. Namun, berdasarkan uji LSD diperoleh rata pencapaian kognitif pada interaksi antara kemampuan akademik konvensional rendah berbeda secara signifikan dengan pencapaian kognitif pada interaksi antara kemampuan akademik konvensional tinggi, kemampuan akademik NHT rendah, dan NHT. Selain itu, kelompok interaksi lainnya menunjukkan rata-rata pencapaian kognitif yang signifikan. Penelitian yang kedua ialah dengan judul variasi pola penerapan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa. Dengan nama peneliti yaitu R. Hasan, M. Lukitasari, O. Darmayani, dan Santoso. Untuk hasil penelitiannya ialah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam berpikir kreatif siswa antara kelas eksperimen 1, 2, dan kontrol. Siswa pada eksperimen 1 menunjukkan kemampuan berpikir kreatif tertinggi, diikuti oleh eksperimen 2 dan kontrol. Motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 1 dan 2 juga secara signifikan lebih baik dibandingkan pada kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan variasi model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa. Untuk yang ketiga ialah dengan judul peningkatan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dengan penulis yaitu Dewi Setiawati, Solihatul Anwar, dan Maslihah. Untuk hasil penelitiannya ialah model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi pesawat sederhana pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalinanas, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali tahun 2017. Peningkatan siswa yang tuntas belajar dari siklus 1 ke siklus 2 27% dan siklus 2 ke siklus 3 ialah 20%. Hal ini dapat dilihat dari perolehan ketuntasan hasil belajar siklus 1, 40% siswa tuntas belajar
Siklus 2 67% siswa tuntas belajar, dan siklus 3 87% siswa tuntas belajar. Siswa yang belum tuntas pada siklus 3 akan diberikan tindakan mandiri berupa latihan atau remediasi yang dipantau oleh guru, sehingga diharapkan semua siswa dapat tuntas belajar. Yang keempat ialah aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together sebagai upaya peningkatan prestasi belajar matematika, dengan penulis yaitu Nauke Mita Turangan. Untuk hasil penelitiannya ialah pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif tipe Numbered Head Together di kelas 10 SMA Negeri 1 Manado yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase pada setiap indikator. Berdasarkan nilai rata-rata kelas tes prestasi siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Nilai rata-ratanya yaitu dari 60,32 menjadi 65,61 dan ketuntasan belajar dari 39,02% menjadi 58,54% siswa. Kemudian akhirnya pada siklus 3 nilai rata-ratanya menjadi 76,32 dengan 85,37% siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar individu pada siklus 3. Yang terakhir ialah dengan judul implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS. Dengan nama peneliti yaitu Fitri Ayu Febrianti. Untuk hasil penelitiannya ialah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas 5 SD Negeri Tanjung Sari dalam mata pelajaran IPS terlaksana dengan baik. Kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapat model NHT terbilang tinggi. Terdapat pengaruh model NHT terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Tanjung Sari pada mata pelajaran IPS. Model NHT ini membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga kemampuan berpikir kritisnya cenderung terasah. Hal ini dikarenakan siswa dituntut untuk mengungkapkan pendapatnya pada tahap questioning, head together, dan answering. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan bagi guru agar mampu melakukan pemilihan model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, berdasarkan pada hasil penelitian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together, maka hasil belajar siswa akan meningkat dan telah teruji dengan benar dan dapat diterima. Selain itu, penggunaan model NHT juga harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran, materi yang diajarkan, dan pendekatan yang harus digunakan guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan untuk perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah berdasarkan metode penelitian serta lokasi yang digunakan. Untuk penelitian yang saya gunakan menggunakan metode penelitian R&D, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode eksperimen. Pada penelitian ini hanya berfokus pada hasil belajar saja, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tapi juga pada kognitif siswa. Di sini saya akan membacakan literatur map mengenai model pembelajaran NHT di atas. Nah, model pembelajaran NHT tadi terbagi menjadi 3, yaitu pengajaran tindakan kelas kolaboratif, pengajaran komparatif, serta pengajaran tindakan kelas berbasis aplikasi. Untuk pengajaran tindakan kelas atau kolaborasi, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan pembelajaran kolaboratif. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan nama Dewi Setiawati serta R. Hasan dan Fitri Ayu. Untuk yang kedua yaitu pengajaran komparatif. Pengajaran komparatif ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain.
Hal ini dilakukan oleh peneliti Marleni Leasa. Yang ketiga ialah pengajaran tindakan kelas atau kolaboratif berbasis aplikasi, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan pembelajaran berbasis aplikasi yang dilakukan oleh peneliti Noke Meita Turangan. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait hasil sintesis analisis jurnal yang telah saya lakukan sebelumnya. Demikian presentasi yang saya lakukan. Semoga semua yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.